Teteskan darah kalian masing-masing ke dalam botol dan oleskan sebagian pada kertas putih kecil yang digulung dan dimasukkan ke dalam botol yang sama sebelum kalian sumbat erat dan melemparkannya ke laut lepas. Kata-kata itu terus terngiang di telinga ketiga sahabat yang sedang berkumpul di sebuah warung setempat. Tempat mereka biasa bertemu dan menghabiskan waktu setelah mereka satu persatu kehilangan pekerjaan beberapa waktu sebelumnya. Keadaan ekonomi sedang sulit waktu itu. Banyak perusahaan jatuh bangkrut dan terpaksa merumahkan ratusan bahkan ribuan karyawannya termasuk Jong, Vikram, dan Choi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita sebaiknya mengikuti apa yang dikatakan wanita itu? Jong bertanya sambil mengepul-ngepulkan asap rokoknya. Entahlah, aku sendiri masih ragu-ragu. Vikram menjawab pelan. Choi yang selama ini hanya diam mendengarkan, ikut menimpali dan berkata, tapi menurutku tak ada salahnya jika kita mencoba melakukan hal itu. Tak akan ada ruginya, bukan? Jong mengangguk-anggukkan kepalanya. Asap putih mengepul dari rokoknya yang sudah tinggal setengah. Kemudian ia menepuk punggung Choi. Baiklah, kita akan melakukannya malam ini juga. Choi tersenyum lega. Sementara itu Vikram tidak mengatakan apa-apa. Ia sebenarnya tidak begitu menyetujui usul temannya itu untuk mencari kekayaan lewat cara mistis. Tapi tak enak rasanya jika ia menentang dan menghalangi mereka. Selama ini mereka bertiga selalu bersama, baik suka maupun duka. Dan malam ini, sekali lagi ia akan menjadi bagian dalam kebersamaan mereka. Pagi itu, warung Furau terlihat ramai tidak seperti biasanya. Para pelayan lalu lalang mengantarkan pesanan para tamu. Jong dan kedua sahabat kentalnya terlihat sedang bersantai sambil meminum kopi dan kemudian membaca koran di sudut ruangan. Hampir setiap hari mereka berkumpul-kumpul seperti ini semenjak perusahaan tempat mereka bekerja satu persatu jatuh bangkrut dan tidak punya pilihan lain selain menutup usaha mereka. Dulu, Jong adalah seorang karyawan di suatu pabrik makanan instan milik Sing, temannya satu sekolah dulu. Ia sudah mulai bekerja di situ sejak perusahaan temannya tersebut masih belum berkembang dan Sing masih kemana-mana dengan sepeda tuanya. Lama-kelamaan usaha Sing mulai berkembang dan ia mulai sibuk mengembangkan usahanya yang tersebar hampir di seluruh penjuru Bangkok dan Phuket. Sepeda tua yang dulu ditungganginya pun sudah lama ditinggalkannya. Kini, mobil keluaran terbaru selalu siap mengantarnya kemanapun ia pergi. Sementara itu, keadaan Jong masih sama seperti dulu. Pergi ke tempat kerja milik temannya itu naik sepeda biru tua yang catnya sudah terkelupas di sana-sini. Keadaan majikannya semakin lama semakin membaik dan makmur. Sementara Jong sebagai bawahannya sudah harus bersyukur dengan gaji yang diterimanya setiap bulan yang hanya mencukupi untuk membiayai seorang istri dan ketiga orang anaknya yang masih kecil-kecil. Ketika keadaan perekonomian memburuk dan perusahaan Sing harus ditutup, Jong hanya menerima sedikit sekali uang pesangon dari majikannya itu. Sing beralasan bahwa keadaan sangat buruk dan ia tidak mempunyai uang lebih untuk membayar Jong ataupun karyawan-karyawan lain.
darinya. Bahkan ia pun terpaksa menjual beberapa perusahaannya untuk membayar hutang-hutangnya yang menumpuk. Tapi, seburuk-buruknya keadaan waktu itu, Jong melihat bahwa Sing masih bisa makan di restoran mewah bersama keluarganya dan masih terlihat mengendarai mobil-mobilnya yang mewah. Jong hanya bisa menghela napas sambil menggerutu mengingat keadaan waktu itu. Semiskin-miskinnya orang kaya, mereka masih dapat hidup mewah dan hidup enak. "Gimana? Sudah ketemu pekerjaan yang kamu suka?" katanya sambil melirik Vikram yang duduk di sebelahnya sambil menyeruput kopinya yang mulai dingin. Vikram membolak-balikan halaman koran yang sedang dibacanya. Ia sedang mencari pekerjaan baru yang sekiranya cocok dengan dirinya. Sesekali ia terlihat antusias, tetapi beberapa saat kemudian ia mendesak kecewa. Susah sekali. Ada beberapa pekerjaan yang sepertinya cocok dengan latar belakang pendidikanku, tapi mereka tidak menerima orang-orang uzur seperti kita, keluhnya. Mereka seharusnya lebih memprioritaskan orang berpengalaman seperti kita-kita ini. Kamu seperti tak tahu saja. Perusahaan kan lebih suka menggaji anak-anak muda yang baru lulus dan belum berpengalaman, karena mereka bersedia digaji rendah. Jong berujar. Cui mengangguk mengiyakan. "Betul katamu itu. Kalau begitu, bagaimana caranya kita mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga kita jika kita tidak memperoleh pekerjaan lagi?" Semua terdiam. Mereka tahu bahwa mencari pekerjaan baru jauh lebih sulit daripada mempertahankan pekerjaan yang sudah ada. Itu pun tak dapat mereka lakukan ketika mereka kehilangan pekerjaan mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja tak sanggup lagi menggaji mereka dan mereka harus puas menerima pesangon yang tidak seberapa. Sekonyong-konyong, keheningan mereka dipecahkan oleh suara seorang wanita yang datang dari arah belakang Jong, yang sedang duduk membelakangi jalan. Wanita yang sudah berumur namun masih terlihat cantik dan modis itu kemudian datang menghampiri mereka. "Aku dapat memberitahu kalian bagaimana caranya menjadi kaya dengan mudah." Ombak bergulung-gulung berdebur memecah pantai. Suaranya yang gemuruh diiringi jerit pikuk burung-burung laut menambah kesan misterius malam yang dingin itu. Jong, Vikram dan Cui baru saja tiba di pantai berbatu itu. Tempat tersebut jarang dikunjungi orang. Bukan saja karena tempat itu sangat terpencil, tapi juga karena ombaknya yang besar dan ganas membuat takut orang-orang yang ingin berenang di situ. "Sepertinya inilah saatnya," Cui berkata sambil melirik arloji murah yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu tepat menunjukkan pukul 12 malam. Jong kemudian mengeluarkan silet dari saku kemejanya dan ia membuat sayatan kecil pada ujung jari manisnya. Darah segar mulai menetes ke dalam botol kecil yang dipegang Vikram. Setelah dirasanya cukup, ia mengoleskan sedikit darahnya pada kertas kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Cui dan Vikram melakukan hal yang sama.
Mereka bergiliran menyayat sedikit ujung jari manis mereka, kemudian membiarkan darah segar menetes ke dalam botol dan mengoleskan sedikit ke atas kertas. Setelah semuanya selesai, Chong memasukkan kertas yang sudah ternoda darah ke dalam botol yang berisi campuran darah ketiga orang itu. Ia kemudian menyumbat erat botol kecil itu dan berjalan menghampiri laut. Sementara kedua temannya terlihat menunggu di pantai. Chong berjalan semakin menjauhi daratan dan air pasang kini telah menggenangi pahanya. Dan tanpa ragu-ragu, ia melemparkan botol itu jauh-jauh ke tengah laut. Hari sudah menjelang pagi. Semburat sinar mentari menaburkan kilau keemasannya di permukaan laut yang terlihat tenang. Terlihat Chong dan kedua temannya tampak masih terlelap. Gemerisik dedaunan dan ranting pohon di atas mereka perlahan memaksa Vikram membuka matanya. Dan kemudian segera membangunkan Chong dan Cui yang masih terhanyut dalam mimpi mereka masing-masing. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga terlihat berjalan-jalan di tepi pantai. Mereka tampak seperti sedang mencari sesuatu. Dan setelah beberapa saat, Cui berseru kegirangan memanggil kedua orang temannya. "Aku menemukannya. Lihat, bukankah ini botol yang tadi malam kita lempar ke tengah laut? Kita telah menemukannya." Sontak, teman-temannya segera menghampirinya. Vikram mengambil botol tersebut dan melihatnya dengan seksama. Iya betul, tapi tidak ada darah lagi di dalamnya walaupun kertas itu masih ada. Lagi pula botol ini tidak mungkin bocor karena kertas ini tampak masih kering. Tiba-tiba, perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Chong tidak sabar lagi. Direbutnya botol itu dari tangan Vikram dan segera dibukanya sumbat botol itu. Teman-temannya menahan napas ketika Chong mengeluarkan kertas dari dalam botol dan membuka gulungannya. Kini tak ada lagi noda darah pada kertas itu. Kertas itu tampak putih bersih. Chong kemudian menghampiri tepi laut dan ia membungkuk, membiarkan ombak laut menjilati kertas itu. Hingga beberapa saat kemudian, hal yang paling mustahil terjadi di depan ketiga pasang mata para sahabat itu. Pelan namun pasti, 4 buah angka mulai terlihat di atas kertas yang semula putih bersih. 5, 4, 1, 6. Cui dan Chong bersorak gembira. Mereka segera mencatat angka-angka tersebut, sementara Vikram hanya diam mematung. Semua hal itu membuat perasaannya tidak enak. Chong dan Cui segera membuka halaman koran bagian tengah dengan tampang mereka yang serius sekali. Hingga kemudian mata mereka tertuju pada sebuah kolom kecil di pojok kanan atas. 5, 4, 1, 6. Mereka saling berpandangan. Senyum licik penuh kemenangan terukir di wajah mereka sebelum akhirnya mereka berteriak gembira dan saling berpelukan. Impian mereka selama ini untuk memperoleh kekayaan yang mereka inginkan kini tampak di depan mata. Mobil mewah, villa, jalan-jalan ke luar negeri, emas hingga berlian. Orang-orang menutup
menutup hidung ketika polisi mengangkat jenazah salah satu putra Jong yang hilang dari dalam air. Sebelum kemudian memasukkannya ke dalam ambulan yang terparkir di tepi pantai. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali lagi. Tubuhnya membengkak dan tidak utuh lagi, dengan disertai luka di sana-sini. Mungkin akibat dimakan binatang laut. Setelah menghilang selama beberapa hari sebelumnya, sewaktu berenang di perairan lepas bersama adiknya, yang sampai saat ini jasadnya masih belum ditemukan. Beberapa hari kemudian, istrinya yang tak kuat mengalami penderitaan ini ditemukan tewas tak bernyawa mengambang di permukaan sungai dengan kepala hancur hampir tidak berbentuk. Dan tubuh memar di sana-sini akibat benturan benda keras di sekitar sungai. Orang-orang sebelumnya melihat wanita malang ini berjalan mondar-mandir dengan pandangan hampa, sesaat sebelum akhirnya memanjat ke atas pagar jembatan dan terjun bebas ke sungai, sehingga kepalanya luka parah terbentur pagar pembatas. Perhiasan-perhiasan mahal masih melekat di tubuhnya ketika orang-orang menemukannya di sungai. Jong sangat terpukul dengan semua ini, dan ia harus menghuni rumah sakit jiwa. Beberapa orang perawat yang merawat Jong kerap kali memergokinya sedang melempar-lemparkan botol kosong ke dalam bak air sambil berteriak dan tertawa-tawa. Berbeda dengan Jong, Cui tersiram air panas waktu sedang memasak dan sekujur tubuhnya melepuh. Ia dirawat selama beberapa hari di rumah sakit setempat. Tapi lukanya yang parah telah menimbulkan infeksi dan berbagai penyakit komplikasi lainnya. Cui pun tak dapat bertahan lagi dan menghembuskan napas yang terakhir. Sedangkan Vikram yang tak sepenuhnya mengikuti permainan maut kedua temannya tak luput dari musibah. Secara tiba-tiba saja ia terpeleset sewaktu menyeberang di jalan raya. Sebuah mobil yang melintas tak bisa lagi menghindarinya dan menggilas kedua kakinya hingga hancur. Ia akhirnya selamat setelah seseorang melihat kecelakaan tersebut, kemudian bergegas membawanya ke rumah sakit terdekat. Tak seorang pun mengetahui mengapa ketiga sahabat ini mengalami musibah yang sangat mengerikan secara hampir bersamaan. Dan semua musibah yang menimpa mereka disebabkan oleh air yang telah memberikan apa yang mereka inginkan dan kemudian menuntut imbalan atas apa yang telah mereka peroleh. Kesanalah mereka telah mengantarkan darah mereka, dan dari sana pula lah siulan kematian itu mengalun.